Kita lanjutkan lagi IPS SMP kelas 7. Kita sekarang sudah sampai pada halaman 50 ya. Oke. Untuk pembahasan yang lain ada di sini. Ini adalah playlistnya. Playlist ini sudah saya susun secara urut dan runtut sehingga enak diikuti ya. Oke, link dari playlist ini ada di kolom deskripsi. Silahkan dicek. Kondisi alam Indonesia. Alam Indonesia dikenal sangat indah. Oke. Nah, ini sudah saya carikan gambar-gambar salah satu ini ya, keindahan alam di Indonesia. Di sini adalah Raja Ampat, ya, Borobudur ya. Alamnya sangat indah ya. Ini mewakili alam Raja Ampat, mewakili keindahan budaya. Di sini ada Borobudur ya, ada Bali, di sini ada pura ya. Indonesia juga kaya akan flora dan fauna. Ini adalah salah satu binatang khas Indonesia. Bukan hanya ini ya. Di sini ada komodo, ada badak berculat satu, kita juga punya babi rusa, kita punya anoa, banyak ya Mas ya. Indonesia sangat khas. Burung cendrawasih juga hanya ada di Indonesia ya. Terus kekhasan budaya selain bentuk candi-candi adalah kekhasan rumah-rumah. Luar biasa Indonesia ya, kekhasan alam ya. Jadi untuk mewakili alam saya kasih dua di sini. Nah, inilah Indonesia, luar biasa. Ya, Indonesia kaya akan berbagai sumber daya alam. Ini baru penampakan yang keindahannya, belum isinya. Ya, ada emas, ada batu bara, ada berlian. Thailand jika banyak wisatawan yang dari berbagai dunia tertarik ya dan datang ke Indonesia. Kegiatan pariwisata pun berkembang di sejumlah wilayah seperti Bali. Ya, kalau ini mengingatkan kita pada Bali, pura seperti ini, ya. Yogyakarta, kekayaan budayanya yang luar biasa. Yogyakarta itu, Lombok, dekat Lombok ada ini, Komodo ini, dan lain-lain. Sehingga mendatangkan keuntungan ekonomi yang tidak sedikit. Ya, sayang sekarang masih masa pandemi COVID, jadi pariwisata sedang sepi sekarang. Tapi badai pasti berlalu. Pernahkah kamu datang ke tempat-tempat wisata tersebut? Jika memungkinkan, berwisatalah ke daerah wisata Indonesia sebelum berwisata ke negara betul ini. Ya, Indonesia sangat kaya dengan kekayaan budaya, kekayaan alam. Sebelum ke negara lain, kunjungi dulu yang kita miliki sendiri. Keindahan alam Indonesia dapat kamu nikmati juga di wilayah tempat tinggal masing-masing. Ya, lihatlah betapa indahnya pemandangan yang Tuhan telah berikan kepada kita, semua berupa hutan, sungai, danau, gunung, ya, pegunungan yang tampak memesona. Ingatlah, keindahan tersebut tidak semua negara memilikinya. Kalau Indonesia komplit, ya. Banyak negara yang sebagian wilayahnya hanya berupa padang pasir. Kita padang pasir punya, punya juga, ya. Walaupun tidak panas seperti di luar negeri ya, di Gunung Bromo itu padang pasir juga. Hamparan lapisan es kita punya juga, bahkan kita punya es abadi di Gunung Jayawijaya. Di Dieng pun kadang-kadang pada musim tertentu tanah itu diselimuti lapisan es tipis. Padang rumput kita juga punya savana di daerah NTT sana ya. Kemudian dan lain-lain ya, luar biasa. Ini kalau ini jelas gambar di Bali ya, ada puranya. Ini adalah pura di Nusa Dua. Ini Pak Ali pernah ke sana ya, indah luar biasa. Nah, Bali merupakan salah satu daerah tujuan wisata Indonesia yang terkenal karena keindahan alam dan budayanya sampai ke mancanegara. Ya, tari-tariannya luar biasa. Halaman 51, perhatikan keindahan alam di sekitar tempat tinggal kalian. Nah, kalian tinggal di mana? Misalnya tinggal di Bali, wah luar biasa, memang pusat wisata ya. Kalau mungkin tinggal di Jakarta, di Jogja, atau di Surabaya, mungkin kalian harus mencari-cari nih, ya, nggak sebanyak di Bali. Wilayah tempat tinggal kalian tentu memiliki kondisi fisik dan sosial yang berbeda dengan lainnya, ya. Pasti itu. Tahukah kalian objek-objek fisik yang ada di sekitar tempat tinggal kalian? Istilah tabel berikut untuk menunjukkan pengetahuan kalian tentang lingkungan sekitar kalian. Karena Pak Ali ini tinggal di Surabaya ya, Surabaya. Ya, Surabaya. Di Surabaya ada Sungai Mas.
Surabaya ini kaya raya ya, sungainya emas, ada Sungai Jagir. Ya. Nah, di sini juga sangat berpotensi untuk menjadi objek pariwisata sebenarnya ya, kalau dikelola dengan baik. Misalnya wisata perahu, misalnya wisata perahu, cuman mungkin kita nunggu ya, wisata perahu. Nah, ini harusnya bisa. Kalau di pinggiran sungai yang Surabaya yang sudah ada Monkasel, monumen kapal selam, itu pinggir sungai juga ya. Kemudian mungkin bisa ya diadakan di situ. Tapi kalau di Sungai Jagir ini yang di tempat-tempat aliran deras ya jangan ya. Yang jelas mungkin tempat ini di PDAM, bendungan-bendungan yang khas peninggalan Belanda itu bisa menjadi ini ya, tempat wisata juga sebenarnya, walaupun wisata lokal ya. Kemudian pintu air ya, wisata pintu air, bukan bendungan, pintu air ini kalau digarap dengan baik sebenarnya bisa juga menjadi wisata lokal. Gunung di Surabaya tidak punya ya, saya tambahkan di sini, kalau Surabaya itu yang punya adalah pantai ya. Di Surabaya banyak sekali tempat wisata yang berbasis pantai ya. Di Surabaya di Wonorejo ya ada ini wisata mangrove, wisata hutan mangrove. Ya, ini tempatnya di Wonorejo. Ya, tempat singgah burung. Singgah migrasi burung. Jadi yang suka hobi, yang suka ini fotografi, singgah migrasi burung. Ya, ada bermacam-macam burung ya yang bermigrasi, yang transit di pantai-pantai di Surabaya. Ya, jadi dan keindahan alam mangrove sendiri juga bisa dinikmati. Oke. Kemudian di Surabaya wisata, karena ini pantai ya, pantai juga wisata kuliner. Masakan khas pantai itu di Surabaya ada lontong kupang. Ya, ini lontong kupang. Nah, ini khas Surabaya Sidoarjo. Nah, ini kuliner yang khas pantai ya. Terus mungkin hasil ini ya, hasil laut ya, hasil laut, wisata hasil laut, hasil laut. Nah, ini kan objek wisata juga. Terus kemudian Surabaya juga ada jembatan Suramadu. Nah, itu kan bisa menjadi tempat wisata lokal, jembatan Suramadu. Nah, yang sudah jadikan tempat wisata yang sudah ada di Surabaya ya, di pantai itu ada Pantai Kenjeran ya, Kenji, Kenjeran Siji ya, gitu ya, Pantai Kenjeran. Surabaya juga punya Ken Park, Kenjeran Park juga ya singkatannya, ini di Kenjeran, ini terpisah. Jadi Pantai Kenjeran ini ada istilahnya, kalau orang Surabaya sendiri menyebutnya Kenjeran Siji. Ya, jadi di situ biasa digunakan untuk ini untuk foto prewedding. Ya, terus Surabaya juga punya taman-taman. Tamannya Surabaya sepanjang jalan tamannya bagus ya, taman kota. Surabaya juga ada kebun bibit. Ini yang wisata berbasis alam. Belum lagi wisata-wisata yang berbasis mungkin karena Surabaya adalah kota, ya. Jadi di Surabaya juga ada mal-mal besar. Mal ini wisata juga, wisata belanja ya. Itu banyak mal-mal besar yang ada di Surabaya.
Kemudian iklim, ya kalau iklim suhunya relatif panas, ambient temperaturnya kira-kira sekitar 35 derajat Celcius, panas Surabaya memang ya. Reliefnya keadaan relief dataran rendah ya, dataran rendah. Jadi ya wisatanya ya pantai itu, pantai. Ya, mungkin itu, apalagi Surabaya yang berpotensi untuk wisata ini. Ya, ini mall ini potensinya besar sebenarnya. Mall di sini ada tempat bermain ya. Kalau kita breakdown di mall ini tempat bermain, ya, bermain. Kemudian ada sinema gedung film ya, sinema ya, jadi apa ya, bioskop. Biar bahasa Indonesia saja, bioskop ya komplit ya, ada yang 3D ya di Surabaya. Terus kemudian pusat-pusat kuliner ya, pusat kuliner kuliner khas Surabaya. Di sini ada mall juga yang fokus pada kuliner. Oke, ini rasanya yang apa ya, potensi belanja tentu saja ya, mall hubungannya belanja. Dan tempat belanja di Surabaya itu kebanyakan dengan konsep konsep belanja tapi ada entertainnya gitu ya. Belanja yang nyaman. Aman dan nyaman. Dan nyaman. Surabaya memang panas, tapi dalam mall-mall pusat perbelanjaan itu sangat nyaman ya. Oke, barang-barang branded juga ada di Surabaya untuk wisata mall ini. Memang konsumtif ya, tapi itulah Surabaya. Kelebihan yang mungkin bisa ditonjolkan dari Surabaya. Keadaan alam di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, ya, yaitu keadaan fisik, ya, serta kekayaan flora dan fauna. Ya, jadi ini fisik, ini alam, ya, flora dan fauna. Ya. Keadaan fisik diantaranya terdiri atas keadaan iklim, ya, keadaan bentuk permukaan bumi, kondisi fisiologis, ya, yang kemudian menentukan jenis tanahnya. Sementara keadaan flora dan fauna menyangkut jenis keragaman sebarannya. Ya, Indonesia kita dikaruniai sebuah negara yang luar biasa kaya raya ya. Nah, kenapa kalau kita zoom ya, kita lihat Indonesia selalu ditutup awan. Artinya apa? Awan ini adalah sumber air ya, sumber air hujan. Artinya ada hujan hampir sepanjang tahun di Indonesia. Bahkan di beberapa kota sama sekali tidak ada jeda ya, selalu ada hujan. Ya. Ini terus suhu relatif stabil di tempat yang berawan seperti ini ya. Oke, bandingkan dengan kayak Australia panas ya, nggak ditutup awan, matahari bersinar langsung. Nah, karena di Indonesia tertutup awan seperti ini sangat menguntungkan. Ini baru dari awannya, dari posisi geografi Indonesia ya. Indonesia yang tropis, dua iklim ya, ini. Nah, inilah Indonesia. Kalau kita lihat, hijau ya Indonesia bandingkan dengan yang lain. Warnanya aja sudah beda ya kalau dari satelit. Oke, kita akan kembali ke sini lagi. Coba kita teruskan baca. Nah, ini sudah saya carikan gambar yang lebih enak dilihat ya. Lebih sederhana. Nah, di sini adalah pegunungannya. Indonesia ini dilewati sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania. Ya, ini adalah deretan gunung berapi. Itu keuntungannya apa? Indonesia sangat subur. Ya, tapi ada juga kerugiannya. Ya. Indonesia jadi langganan letusan gunung berapi dan langganan gempa tektonik. Ya. Indonesia ini juga pertemuan plat-plat juga, lempeng-lempeng. Pertemuan lempeng Australia dan lempeng Asia. Nah, ini gempa tektonik juga. Jadi untuk keadaan fisik wilayah ya lebih mendetail akan kita split ya. Kita akan bahas di video selanjutnya saja biar nggak terlalu panjang video ini. Oke, yang penting
keadaan alam Indonesia dibagi menjadi keadaan fisik ya, wilayah yaitu iklim dan bentuk muka bumi ya, kemudian secara flora fauna, keragaman dan sebaran. Nanti kita akan pelajari juga kenapa sih Indonesia menjadi sangat unik keragaman flora dan faunanya. Video ini cukup dulu, langsung lanjut ke video berikutnya nanti.